Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizka Amelia dengan NIM J1A11828. Saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Pengaruh konsentrasi gula pasir dan gula aren pada minuman serbu instan sari kurma. Latar belakang dilakukannya penelitian ini yang pertama, kurma mengandung gula sederhana seperti glukosa, fruktosa, dan sukrosa, mengandung mineral seperti besi, potasium, selenium, kalsium, vitamin B1, B2, A, riboflavin, dan niacin, mengandung serat pangan tetapi rendah lemak dan protein, serta senyawa antioksidan yaitu senyawa fenolik seperti flavonoid. Salah satu cara untuk mempertahankan dan memperpanjang umur simpan kurma yaitu dengan memanfaatkannya sebagai bahan baku dalam pembuatan minuman serbu instan. Gula pasir di sini digunakan sebagai bahan pengkristal dan pemanis. Gula pasir mengandung sukrosa 20%, sedangkan gula aren kurang lebih 84%, sehingga gula aren mampu menyediakan energi yang lebih tinggi. Penambahan gula aren dalam minuman serbu instan ini dimaksudkan untuk penyempurnaan cita rasa, warna, dan mengawetkan minuman sari kurma. Gula aren memiliki kelarutan yang tinggi, kemampuan mengurangi kelembaban relatif, dan daya ikat air. Tujuan penelitian ini yang pertama, untuk mengetahui jumlah gula yang menghasilkan minuman serbu instan sari kurma yang terbaik kualitasnya. Yang kedua, untuk mengetahui karakteristik organoleptik minuman serbu instan sari kurma dengan perbandingan konsentrasi jumlah gula pasir dan gula aren. Hipotesis, ada perbedaan karakteristik organoleptik minuman serbu instan sari kurma dengan penggunaan konsentrasi gula pasir dan gula aren yang berbeda ditinjau dari rasa, warna, dan aroma. Manfaat penelitian ini, yang pertama untuk diversifikasi produk olahan pangan yang berasal dari buah kurma. Yang kedua, memberikan masukan bagi industri minuman untuk penganekaragaman pengolahan minuman serbu instan. Minuman serbu instan berbentuk butiran halus yang kering dengan kadar airnya rendah sehingga daya simpannya lama. Berikut adalah syarat mutu minuman serbu yang bersumber dari SNI 014320-1996, di mana terdapat kriteria dan persyaratan yang harus dipenuhi dalam pembuatan minuman serbu instan ini. Selanjutnya, di sini ada tabel gula pasir dan gula aren per 100 gram. Dapat kita lihat di sini bahwa energi, karbohidrat, kalsium, dan fosfor yang terkandung dalam gula aren lebih tinggi dibandingkan gula pasir. Analisis SWOT. Di sini kekuatan dari produk minuman serbu instan sari kurma ini, yang pertama, pembuatan minuman serbu sari kurma cukup simpel dan mudah. Yang kedua, pembuatannya tanpa pemanis buatan. Yang ketiga, harga minuman serbu instan sari kurma terjangkau. Yang keempat, nilai gizi yang baik dari kurma dan gula aren. Yang kelima, tahan lama dan penyajiannya mudah. Selanjutnya, kelemahannya. Buah kurma termasuk buah musiman sehingga pada saat tertentu susah untuk memperolehnya. Yang kedua, harga buah kurma mahal. Yang ketiga, peralatan pengolahan masih terbatas. Selanjutnya, peluang. Minuman serbu instan sari kurma banyak dicari masyarakat karena nilai gizi yang terdapat di dalamnya. Yang kedua, gaya hidup masyarakat yang ingin selalu praktis. Ancamannya, banyak pesaing yang menjual serbu instan dengan berbagai rasa. Adanya inovasi lain pada minuman serbu instan. Selanjutnya, matriks SWOT. Di sini yang pertama yaitu SO. Dengan memanfaatkan seluruh kekuatan untuk merebut dan memanfaatkannya peluang sebesar-besarnya. Strategi WO, strategi yang ditetapkan berdasarkan pemanfaatan peluang yang ada dengan cara meminimalkan kelemahan yang ada. Strategi ST, strategi yang ditetapkan berdasarkan kekuatan yang dimiliki organisasi untuk mengatasi ancaman. Strategi TW, strategi yang ditetapkan berdasarkan kegiatan yang bersifat defensif dan berusaha meminimalkan kelemahan yang ada serta menghindari ancaman. Di sini, strategi SO yang pertama, peningkatan inovasi produk, yang kedua, penyediaan sarana dan prasarana pengolahan produk, yang ketiga, peningkatan kapasitas, produksi berbasis bahan baku lokal, yang keempat, peningkatan penjualan, yang kelima, mempertahankan harga. Selanjutnya, strategi WO, yang pertama,
diversifikasi produk. Yang kedua, peningkatan sarana pemasaran produk. Selanjutnya, strategi ST, peningkatan kualitas produk. Kedua, penambahan produk bersertifikat. Yang ketiga, peningkatan nilai gizi produk. Selanjutnya, strategi WT, peningkatan peralatan pengolahan dan meminimalkan kerusakan produk. Metode penelitian. Penelitian ini dilakukan pada hari Jumat 17 April 2021 pukul 9 malam bertempat di Rumah Peneliti Selincah, Kota Jambi. Alat yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kompor, mangkok, blender, saringan, kain saring, gelas ukur, wajan cekung, sendok kayu, dan timbangan. Bahan yang digunakan yaitu buah kurma, air, gula pasir, dan gula aren. Rancangan percobaan yang digunakan dalam penelitian adalah rancangan acak lengkap dengan satu faktor yaitu pengaruh konsentrasi gula pasir dan gula aren yang terdiri dari 3 kelompok perlakuan. Yang pertama, perlakuan pertama 100% gula pasir, perlakuan kedua 90% gula pasir dan 10% gula aren, yang ketiga 80% gula pasir dan 20% gula aren. Pelaksanaan penelitian yang pertama yang dilakukan adalah pembuatan sari kurma. Yang pertama, kurma dipisahkan dari bijinya, kemudian ditimbang 100 gram dan ditambahkan 200 ml air, sehingga didapatkan perbandingan bahan dengan air yaitu 1:2. Lalu dihaluskan dengan blender dan disaring dengan kain saring, sehingga diperoleh sari kurma. Selanjutnya, pembuatan minuman serbuk instan sari kurma. Yang pertama, 100 ml sari kurma ditambahkan gula pasir dan gula aren sesuai perlakuan, yaitu perlakuan pertama 100 gram gula pasir, perlakuan kedua 90 gram gula pasir dan 10 gram gula aren, perlakuan ketiga 80 gram gula pasir dan 20 gram gula aren. Selanjutnya dipanaskan di api yang kecil dan dihaluskan dengan menggunakan blender. Lalu diayak dengan ayakan dan diperoleh serbuk instan sari kurma. Parameter penelitian yang pertama, waktu larut. Caranya, prosedur pelaksanaannya, timbang 5 gram sampel, kemudian dilarutkan dalam 100 ml air, kemudian hitung kecepatan larutan tersebut dengan menggunakan stopwatch dan dicatat berapa lama waktu sampai sampel benar-benar terlarut penuh dalam air. Yang kedua, uji organoleptik. Uji organoleptik di sini menggunakan uji hedonik atau uji peringkat dalam pengujian tingkat kesukaan dari 5 orang panelis. Dalam analisis data, skala hedonik ditransformasikan ke dalam skala angka menurut tingkat kesukaannya. Pengujian organoleptik meliputi rasa, warna, dan aroma. Selain itu, mendeskripsikannya rasa, warna, dan aroma pada minuman serbuk instan. Berikut bisa dilihat tabel skala hedonik yang ada. Skala hedonik sangat suka ditunjukkan dengan angka 5, suka 4, biasa saja 3, tidak suka 2, dan sangat tidak suka 1. Hasil dan pembahasan. Hasil dan pembahasan yang dalam uji waktu larut. Bisa dilihat pada tabel 1, hasil waktu larut minuman serbuk instan sari kurma. Perlakuan pertama, waktu larutnya 13,2 sekon, perlakuan kedua 15 sekon, perlakuan ketiga 15,6 sekon. Kelarutan merupakan waktu di mana semua serbuk instan larut sempurna dalam air. Waktu larut minuman serbuk instan sari kurma menunjukkan semakin banyak penambahan gula aren pada pembuatan minuman serbuk instan, waktu larut semakin lama, dan sebaliknya. Kelarutan produk sangat dipengaruhi oleh porositas partikel, dikarenakan produk akan cepat larut jika bersifat poros atau berpori-pori. Selain itu, juga dipengaruhi oleh kecepatan pengadukan. Jika kecepatan pengadukannya tinggi, maka waktu larutnya semakin cepat. Selanjutnya, suhu pelarut. Suhu pelarut di sini semakin tinggi suhu pelarut, maka semakin cepat serbuk instan tersebut larut. Selanjutnya, kadar air bahan. Begitu juga dengan kadar air bahan. Kadar air bahan di sini semakin tingginya kadar air bahan, semakin lama dalam proses pelarutan. Bisa lihat di sini gambar pertama serbuk instan sari kurma, yang kedua minuman serbuk instan sari kurma yang sudah dilarutkan.
terdapat 3 perlakuan, yang mulai dari sebelah kanan perlakuan pertama, yang di tengah perlakuan kedua, dan yang sebelah kiri perlakuan ketiga. Yang kedua, uji organoleptik. Di sini tabel 2 hasil uji hedonik minuman serbu instan sari kurma, parameter pengamatan perlakuan pertama 100%, perlakuan kedua 90% gula pasir dan 10% gula aren, perlakuan ketiga 80% gula pasir dan 20% gula aren, dengan parameter yang sudah dirata-ratakan dari setiap 5 panelis. Uji hedonik rasa. Bisa dilihat pada gambar berikut perbandingan uji hedonik rasa pada perlakuan pertama, perlakuan kedua, dan perlakuan ketiga. Di sini menunjukkan bahwa perlakuan ketiga lebih disukai, menunjukkan parameter rasa, karena rasa adalah faktor yang sangat penting dalam menentukan penerimaan atau penolakan seseorang dalam memilih bahan pangan. Rasa yang dihasilkan dari minuman serbu instan ini manis. Rasa manis tersebut berasal dari gula pasir dan gula aren yang digunakan, serta kandungan gula sederhana seperti glukosa, fruktosa, dan sukrosa yang terkandung pada buah kurma. Semakin banyak penggunaan gula pasir, rasa yang dihasilkan semakin manis. Dengan penambahan gula aren, maka rasa minuman serbu instan manis mendapatkan manis yang pas. Jadi di sini yang paling disukain adalah perlakuan ketiga dengan nilai 3,6, dan yang paling tidak disukai adalah perlakuan pertama dengan rasa yang terlalu manis, yaitu dengan angka 2,8. Selanjutnya, uji hedonik warna. Dapat kita lihat kembali di sini ada gambar perbedaan uji hedonik warna. Dari perlakuan pertama dan perlakuan kedua, perlakuan ketiga, dapat dilihat bahwa warna yang paling disukain adalah perlakuan pertama, dan yang paling tidak disukain adalah perlakuan ketiga. Karena perlakuan pertama memiliki warna yang coklat transparan, sedangkan di perlakuan ketiga, warnanya sudah berubah menjadi coklat pekat akibat penambahan gula aren yang semakin banyak. Warna menentukan tingkat penerimaan produk oleh konsumen secara visual. Warna atau kenampakan minuman serbu instan sari kurma dari warna coklat transparan sampai warna coklat pekat. Hal ini disebabkan oleh kombinasi antara warna sari kurma dengan gula pasir maupun gula aren. Semakin banyak penambahan gula aren, warna yang dihasilkan juga semakin gelap, karena gula aren mempunyai warna coklat kemerahan yang dihasilkan dari nira pohon aren. Selanjutnya, uji hedonik aroma. Dapat dilihat kembali gambar uji hedonik aroma, bahwa pada perlakuan pertama, perlakuan kedua, dan perlakuan ketiga yang paling disukai adalah perlakuan ketiga. Karena pada aroma perlakuan ketiga ini adalah memiliki aroma khas dari kurma dan aroma khas dari gula aren itu sendiri. Pada perlakuan pertama dan kedua memiliki nilai skala numerik yang sama, yaitu 3,4. Aroma merupakan sifat visual untuk menilai kualitas menggunakan indera penciuman yang sensitif. Aroma yang dihasilkan minuman serbu instan sari kurma berdasarkan uji hedonik berkisar antara biasa saja sampai netral dan sampai suka. Dengan penambahan gula aren, aroma yang dihasilkan sangat khas. Selain itu juga aroma dari kurma itu sendiri. Sesuai dengan pernyataan Rumokoy 1990 bahwa gula aren mempunyai aroma yang khas. Selanjutnya, kita bisa melihat di sini analisis ekonomi pada produk minuman serbu instan sari kurma. Tabel 5.1 dapat dilihat biaya bahan dalam sehari. Bahan yang dibutuhkan yaitu kurma 1,5 kilo dengan harga 90.000, gula pasir 1,2 kilo dengan harga 12.500, gula aren 300 gram dengan harga 11.500, sehingga totalnya menjadi 114.000.
Tabel 5.2 yang ada di sebelah kanan menunjukkan biaya peralatan dalam sehari. Peralatan di sini adalah seperti gas yang digunakan seharga 17.000. Selanjutnya plastik seal untuk bungkus berjumlah 15 bungkus, harganya 12.000 sehingga totalnya menjadi 29.000. Selanjutnya, tabel biaya perjalanan dalam sehari. Di sini maksud perjalanan di sini adalah transportasi dalam membeli bahan ataupun yang lain-lain yang bersangkutan dengan pengolahan pembuatan minuman serbu instan sari kurma ini dengan harga 20.000. Yang tabel sebelah kanan menunjukkan biaya secara keseluruhan. Yang pertama jenis pengeluaran yaitu bahan, peralatan, perjalanan, sehingga jumlah semuanya adalah 163.000. Keuntungan di sini dalam sehari bisa memproduksi sekitar 20 bungkus serbu instan sari kurma dengan berat 25 gram per bungkusnya. Sehingga harga produksi atau modal satu bungkus serbu instan sebesar 163.000 dibagi 20 bungkus, hasilnya 8.150 rupiah untuk harga produksinya. Maka harga jual untuk satu bungkus serbu instan sari kurma sebesar 10.000. Jadi keuntungan satu bungkus serbu instan sari kurma sebesar 10.000 dikurang 8.150 menjadi 1.850 rupiah. Sehingga diperoleh keuntungan per harinya 1.850 rupiah dikali 20 bungkus sama dengan 37.000 rupiah per hari. Keuntungan per minggunya yaitu 37.000 dikali 7 hari sama dengan 259.000 rupiah. Selanjutnya keuntungan per bulan yaitu 37.000 dikali 30 hari menjadi 1.110.000 rupiah. Keuntungan per tahunnya 37.000 dikali 365 hari menjadi 13.505.000. Kesimpulan dan saran. Berdasarkan hasil yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan organoleptik baik dari segi rasa, warna, dan aroma minuman serbu instan sari kurma dengan perbandingan konsentrasi gula pasir dan gula aren yang berbeda. Panelis lebih menyukai rasa dan aroma pada perlakuan ketiga, yaitu 80 gram gula pasir dan 20 gram gula aren, dan menyukai warna pada perlakuan pertama dengan 100 gram gula pasir. Waktu larut serbu instan semakin lama dengan penambahan gula aren. Saran di sini adalah pada saat dilakukannya pemasakan atau pemanasan antara sari dan gula, tidak boleh menggunakan api yang terlalu besar karena akan terjadi karamelisasi sehingga nilai gizi yang ada di dalam serbu instan tersebut menjadi rusak. Sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.